membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Kami berkumpul bersama pagi ini di Jemaat Tuhan, Jemaat Bethlehem Parapo. Kami merayakan peristiwa kemenangan kami orang percaya melalui ibadah hari Minggu ini. Juga kami mensyukuri akan segala kebaikan Allah yang telah kami nikmati dalam menjalani hidup, khususnya setahun dalam kerja, dalam usaha, dalam rumah tangga. Karena itulah di jemaatmu, di Jemaat Bethlehem Parapo di sini, kami rayakan syukur panen tahunan ini. Kami rindu meletakkan akan pengucapan syukur kami ini di dalam pemberitaan dan perenungan firman Tuhan. Tapi kami tahu diri kami. Kami lemah. Pikiran kami terbatas untuk memahami, apalagi memberlakukan kebenaran firman Tuhan itu. Kami sangat rapuh. Karena itu kami mohon Roh Kudus Allah menolong kami, sehingga isi hati Tuhan yang akan Tuhan mau sampaikan kepada kami saat ini, pesan-pesannya dapat kami tangkap sampai ke hati kami, mengubahkan kami dan menyempurnakan sukacita kami hari ini. Ampunkan salah dan dosa kami, dengarkan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita pindah Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Demikianlah sabda Kristus. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian sabda Kristus.
Purres Sumanga. Perenungan kita dari bacaan kita yang pertama, Yeremia 31 ayat 27 hingga ayat yang ke-34, dalam satu tema tumbuh dalam Taurat Tuhan. Lobo ulang sukaran lalukna buang. Pertanyaan penting atas tema ini, Bapak dan Ibu, apa sih hebatnya Taurat itu? Sehingga dia dapat memberi pertumbuhan bagi hidup manusia. Misalnya itu peloboy kandeya, waya, duku ya, dan sengah-sengah. Yang dalam orang ini kekapui turata di pamagit tinggiting, betul kaya to. Yang namulai di pakapopo itu kaleta, yendut, kobo ya to. Yang dalam oreki matoto-toto gogisi ya toh ubay raka bahal raka pasya. Tapi kali ini lalu tema kita berkata Taurat itu akan memberi pertumbuhan. Makanya pertanyaannya, seberapa hebatnya Taurat Tuhan itu sehingga ia dapat memberi pertumbuhan. Apa rapatuna laku kita? Anda bisa orang laun peloboi katuanna Torrotolino tu sukaran alu andi mo nakito Torrotolino patuan tabang mo napusanga ye tulana pelopoi tantukannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari sebuah pertumbuhan? Dakwa pitutanayate tulatananungan unolai tepa kuryan sumangata panguranderan dianta kita kombongan inde te jemaat Bethlehem Parapol boyate. Yang dalam gereja Toraja Totemo dijelaskan dalam liturgi di kuah yang telah dipakai mak dekorasi lalu gereja dak mau bunga plastik. Sabairna bunga plastik tak itu napo tanda kumua tuoraka mati raka baku bilong tarubang ya didiro. Ya juga teme bunga plastik ya saki napakena. Yang itu anak gereja Toraja susi-susi maniato tu kapatongananta. Tak na lobo payan na den sirampur-rampun batiaman nalanani payan
Yaman na kiring ni at suatu kami nomban. Tapi sikongan na tak na lobo. Natangnya ciri kehidupan tubuh bunga plastik, batu, yaitu imitasi, yaitu ciri kehidupan bayang sistemnya. Dan pupuk najong, dan tanah jong, nani logo jong main. Lah susi-susi du kata tiga patongan anta. Tentu umban ini lobo. Nakuang katalung pulong talu. Lamay papasangka Yeremia pasal kalung promisa. Bagian B, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Pertanyaannya, ada apa dengan hati? Matumbari na tanga, matumbari na pena. Nakwa tokina siya to manarang, tanga meba, tanga mepatuo. Jarang-jarang tarangi pena diba pena mepatuo. Ya. Lalu Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pertanyaan saya, ada apa dengan hati? Mengapa hati itu menjadi penting? Mengapa Tuhan melihat hati sebagai yang paling penting dalam hidup manusia, yang harus menjadi pesamaian atau tempat untuk menuliskan Taurat? Yaitu pena yang nata na dijaga, yang na yaitu pena tayo na ni Taurat budapa rusak. Jadi kalau aku tahu sakit hati, tahu bang pada aku tahu sakit pikiran. Karena sakit pikiran bayang kapan itu di sana stres. Tapi sebenarnya bermula dari hati. Sakit hati. Yang nanti mau sakit hati, mau yumpah di Tuhan, pembema susah-susah kita si kadama. Yang nanti sakit hati, budak pada rusak. Yang nanti sakit hati, tentu tadi kamu tuh semangat hidup. Yang nanti sakit hati, tadi kamu gairah. Mujobang mo nakoto matua, mujobang mo luting ayota te may katuan, la di polobona, la di kandena, ke mapa di penani ki, tadu ko menarok ko. Muy budak te apa la di posara, tapi sakit hati, tadu ko mo berkat saya. Karena itu hati sebenarnya adalah hal yang paling penting. Ketika dia dipelihara, dia dirawat, dia menjadi tenang, dia menjadi gembira, dia lalu berbahagia, maka dari situ mendorong setiap anak-anak Tuhan untuk menggapai apa yang disebut dengan keberhasilan. Mengapa hati? Mengapa
yang paling cocok, sehingga Taurat Tuhan harus tertulis di hati. Sebab kalau Taurat Tuhan tertulis di hati, ya kata dia akan menjadi darah dan daging. Ladi porara dipo buku. Kalau firman itu masuk di hati, maka dia akan menjadi darah dan daging. Yang kata pendek banget itu dong. Biasa dipakai-pakai pak, mak reken-reken untung ruginya kita. Tapi kalau di hati, dia menyatu. Kalau di hati, maka firman itu, Taurat itu akan menjadi apa? Security kehidupan. Malioki siti naden salah pengka napa firman o Markus salah betul. Dia akan menjadi security kehidupan, sapam kehidupan. Kalau firman itu ditulis di hati, maka dia akan menjadi nadi. Dia akan menjadi napas hidup. Karena itu dalam bacaan kita yang ketiga dikatakan orang itu, orang yang percaya kepada Kristus tidak akan pernah jemu-jemu untuk berdoa atau berseru. Dan kalau dia sudah menjadi nadi kehidupan atau napas hidup, Yakobus pasal 5 pada ayat yang ke-16 bagian B berkata apa? Doa orang benar besar kuasanya. Bende motor tu bisa mentatangkap umbara karena kote tuang pandita. Nah pada masa sambayang kan. Nah tapamu ku di Bali. Nah dan tu tahu masa sambayang taara na ton menebang. Udah malui bangun di Bali. Doa orang benar besar kuasa. Kata pada seminta Tuhan tak. Apakah kita masuk golongan orang benar? Atau jangan-jangan tidak? Tak isyarat karena nenek bangpa apa na rosok di ijoman na sising ngara atau yung may kasengkian apa di baru kubang mas sambayang. Kamu malah nak buang kumperami. Betul-betul bangpa untan nun Yesus, aku mas sambayang ki. Bagaimana Tuhan mendengar? Sudah saudara. Karena itu kalau pertanyaannya tadi, pertanyaan saya di awal khotbah, apa hebatnya Taurat itu? Sehingga harus tumbuh, kita harus tumbuh di dalamnya. Maka jawabannya sangat sederhana. Karena bila Taurat itu tumbuh di hati kita, maka disitulah hidup kita dijaminkan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Buktinya di mana? Ayat 27 bacaan kita. Sesungguhnya
waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yahuda dengan benih manusia dan benih hewan. Yang daripada dibaka maka Tuhan ta yang mau penggaron to santal loyate Pak Kuryan sumanga tapanguran derandian ta benih manusia, benih hewan, misal patetani pokadalan, benih tumbuhan. Sabain na Pak Kuryan sumanga biasa dikuah ungkur sumanga aki talu lolona. Lolo tahu benih manusia, lolo patuan benih hewan, dan lolo tananan benih tumbuhan. Orang yang menghidupi, yang tumbuh dalam Taurat, atau Yeremia, karena pemulihan Tuhan telah dinyatakan, janji Tuhan dibaharui, maka orang itu kelangsungan keturunannya tidak pernah putus. Benih manusia. Nah yang mau ya Pak Di Tatorotolino itu dikuatai keturunan. Yang itu bisa dipahami. Kebude temenya papatai tulang lanjutkan nih, nalah dipatumbai. Karena kita toraya tejomai dibuat ko Buddha batik Buddha dale. Menimang kamang karito gagalakan nih na pemerintahan Soeharto itu di sana KB 2 anak aku napatang yaman jadi ke salah dui na mindong to paye na 50 lagi siya 50 misa pangomira itu udah ditahu kela tayo pangomira paye na misari na putus sekolah mo misa ako para bang siya mo ito kung ka to yang itu na pergumulan sebuah keluarga kemana keluarga ini kena din bangsa mo ke turunan lolo tahu jadi kami itu nanti lulangan di Toraya Allah melihat itu menempatkan manusia sebagai karunia yang tidak ada duanya. Nah kudu Toraya ya tu paling jangga yang tu ngaruh patang. Tapi usahanya sangat udah mau tahu tuh temo tak mau naik dia itu filosofinya. Lah dikian nggak mau tuh temo prianan na kau koran na ya tu padan na torotoli. Matumbai Taurat tidak tumbuh. Jadi kami itu na ya mau tu eanan, ya mau tu kau koran. La pinangga na ya tu di sana maaruh patau. Bayangkan kesya si sang penobang siya kinatay na din si Pakar. Ya kan? Karena yang nggak mau tuh harta. Tapi kita padan sandangkan, dodangkan. Tapi dia sudah lebih berharga daripada manusia. Itu bisa terjadi kalau apa? Taurat tidak tumbuh dalam hati manusia. Allah tahu yang memahindok nanaranmuan torotolino toh. Karena itu dia juga memberikan janji.
Tuhan akan melimpahi kita, melimpahi orang-orang pilihannya, melimpahi gerejanya dengan benih manusia dan benih hewan. Kedua, apa tanda janji uang? Kalau hati itu dijadikan tempat sehingga Taurat itu tumbuh. Ayat 28 bagian B berkata, Tuhan menjaga dan melindungi umatnya. Di situ dikatakan apa? Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Kepada Ibu, kalau Tuhan sudah berjaga-jaga atas kita, lalu apa lagi yang harus kita takuti? Kalau Tuhan sudah berjaga-jaga atas hidup kita, maka harus diyakini bahwa pekerjaan, bahwa usaha, bahwa karir, bahwa rumah tangga, bahwa anak-anak, bahwa tanaman, bahwa hewan, bahwa kedudukan, dan lain sebagainya ada di dalam kendali. Sedangkan manetolino na din tahu menjagai, tahu mesapam ni na takwa merasa aman ki lalu kantor. Di lingkungan kalau ada pos kamling di kota Amotogopo toh, kita menjadi enak tidur. Apalagi kalau dia mengatakan apa? Aku akan berjaga-jaga atas dirimu. Kalau dia berjaga-jaga, dia memposisikan dirinya sebagai apa? Security untuk hidup manusia. Dan tidak hanya sampai di situ, dia akan menyatakan kebenaran. Dia membela hak-hak kita. Dan itulah yang diungkap Yesus di cerita. Dalam cerita di dalam kitab Injil Lukas pasal 18, saat seorang janda merengek-rengek kepada hakim yang lalim, daripada narusai na tinde baini ya tinde nelusia kita na curigai na tahu sama asal setan berubang janda pole opi ya mo kenakua na tungkanan bang tinde janda na poray bang hakim tunda tunday sa bayan maksudna. Dia katakan, daripada saya disusahkan oleh perempuan ini, lebih bagus saya mengabulkan permintaannya. Tapi nakopuang tidak. Tuhan akan menyatakan kebenaran bagi siapa saja. Dia berjaga-jaga atas kita. Dia membela hak kita. Tidak perlu kita lalu mengandalkan siapa-siapa, tetapi mengandalkan Dia, yaitu Yesus. Usaha kasus itu tuh. Nanti ngayo menikmati tekan kombongan. Yang itu yang nabitiro tepat dan semangat tahu lihat luar biasa karena penamni. Naswa kami penamni. Dalam nalobo tuh ada napuang lampengan na kombongan. Di tengah-tengah ia temui tananan ta, ia temui patuan ta, katapusan di nalobo kumala joluma, ya, di tanaman naroko, di semprot diangkui, bohong ya Allah, tak na terasa tapi paling minggam pasak itu uang. Tak ada talong kampai na tayo nakan di balaw. Tak ada talong kampai na tayo nakan di dena.
Allah menjaga karena Dia tahu kebutuhan kita, kebutuhan fisik, dan yang terutama adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapak dan Ibu, suatu berita sukacita kama kotoran tatarima kena jaminkan ipuang untuk Tuhan. Dan penjaminan itu menjadi sempurna di mana? Penjaminan itu menjadi sempurna di atas kayu salib. Penjaminan hidup itu menjadi sempurna bagi dunia, bagi orang yang percaya lewat peristiwa kematian dan kebangkitan. Tetapi reduka pada sempurnanya. Allah berkata Yesus berkata di atas kayu salib, segala sesuatu telah selesai. Sudahlah genap. Sempurna. Walaupun manusia mengejek, walaupun manusia tidak setia, tetapi Dia setia. Dia sakit masangna, dia sakit birisan, biasa tarik. Kenapa kita Wahyu terkadang kita suam-suam kuku. Biasa malas, biasa madingin. Tetapi Allah tetap setia. Dia setia mengasihi kita. Karena itu Bapak dan Ibu, percayalah, semua janna tongan tupak kaborok na laku kita. Na jagai kia lubungi. Na pasalamat ketuanta. Tidak hanya dari kuasa-kuasa dunia ini, tetapi lebih Dia telah mengalahkan kuasa dosa. Itulah penjagaan Tuhan yang sempurna. Karena itu sangat layak jikalau kita yang mengimani seperti itu selalu bersyukur kepada Dia. Katongan ni umaya telah kaputona lakote la binatang kuang na kita. Ya tu anak-anak telah binatang puang na kita. Ya tu mintu banda-banda anak katua la binatang puang na kita. Tak apa tapi tak ada natandai ni apa lah nakuha. Tinggal masalahnya adalah apakah Taurat itu betul-betul tumbuh di hati kita. Karena apa? Tuhan mengatakan manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati. Saya mengulang, orang atau manusia melihat yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat setiap hati. Amin.